Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Hari ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Jadi kita minggu depan kita libur ya, karena untuk liburan Lebaran dulu gitu. Meskipun libur Lebarannya ya masih di rumah aja gitu ya, karena kan nggak boleh mudik gitu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita kan nanti akan membahas topik selanjutnya itu persegi dan segitiga ya. Persegi dan segitiga. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin UTS-nya, gimana kabar UTS-nya? Kemarin ngerjainnya gimana? Pusing, Pak. Pusingnya kenapa? Gampang kan? Maksudnya enggak soal-soalnya mudah kan? Cuma hanya saja alasan-alasannya mungkin yang perlu dicari. Jadi kan itu ujiannya kan nggak apa ya, bukan ujian yang harus close book gitu, open book juga bisa gitu sambil apa ya, sambil searching sambil browsing juga bisa gitu. Cuma kan Bapak juga nanti ngelihat pendapat kalian gimana gitu, makanya sengaja si soalnya itu dibuat ya kayak gitu gitu. Jadi lebih ke apa ya, open ended lah istilahnya gitu. Kan kayak kemarin-kemarin kan Bapak sudah menjelaskan gimana cara ngajarin ke siswa, terus media-medianya seperti apa gitu. Nah, mungkin dari situ kawan-kawan bisa mengembangkan gitu ya di UTS ini, dikembangkan si media-media ininya gitu ya. Dan nanti ya mungkin itu jadi nilai tambah juga kayak gitu. Dan alasan-alasannya mungkin di sini lebih banyak ke apa ya, pemahaman kalian gitu ya, terus dijadikan jawaban kayak gitu. Pemahaman kalian dijadikan jawaban. Sebenarnya browsing juga bisa gitu. Browsing bisa, hanya saja tidak ada jawaban yang pasti gitu. Karena sengaja. Soalnya kalau misalkan ada jawaban apa, kalau misalkan soalnya jawabannya itu pasti, ya nanti bakal sama semua gitu loh. Si langkahnya, si jawabannya. Jadi udah ketara sama Bapak karena kan ini online gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin akan terjadi, entah itu kopas lah, entah itu apa gitu. Makanya Bapak mengantisipasinya dengan soal-soal seperti itu. Jadi kacida, walaupun misalkan ada yang jawabannya tuh persis banget gitu, sampai titik koma, sampai kata-kata juga persis, itu kacida gitu. Jadi nanti Bapak coba periksa gitu ya. Kalau misalkan emang ada yang sama gitu, udah ada nilai buat kalian gitu ya. Dan kemarin juga waktu 4 jam cukup nggak? Bapak rasa cukup ya untuk 4 jam ini? Cukup nggak? Apa? Gimana Yuni? Pas, Pak. Pas Waktunya ya? pas. Ya pas kayak gitu. Jadi yang terlambat ya nanti ada konsekuensinya lah. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak seputar UTS-nya? Bapak mau nanya, Gimana? buat yang soal yang ngasilin 2 jawaban itu yang sebenarnya itu gimana ya, Pak? Yang 2 jawaban maksudnya gimana? Yang apa, Nomor yang berapa? 2 tambah yang nomor 2. Nomor 2 ya. Gimana? Yang 2 tambah 1 dalam kurung. Yang itu, Pak. Aduh, Ya. lupa lagi. Nah, sebenarnya itu jawabannya yang benar itu yang mana, Pak? Oh, oke. Jadi jawabannya ada berapa? 6 Ada 2. dibagi 2 gitu ya? Iya, gitu. Nah, yang pertama itu gimana?
Yang pertama itu yang dari dikurung dulu. Kurung dulu. Jadi 6 bagi 2, 3 gitu ya. Ya. Terus Terus yang 6 dibagi 2. 6 bagi 2. Jadi 3 kali 3 ya. Ya. Oke, 9. Yang keduanya? Yang keduanya yang dikurung dulu. Terus 2-nya dikaliin 3. ini ya. Iya. Jadi 1. Oke. Terima kasih pertanyaan Nabila. Nah, jadi ini apa ya? Sebenarnya itu bisa ada 2 jawaban kayak gini ya. Dulu itu gitu ya. Jadi dulu itu jawabannya itu jadi bisa kayak gini. Yang pertama itu bisa dianggap benar kayak gitu. Yang pertama gitu waktu dulu gitu karena belum ada aturannya, belum ada kesepakatan para ilmuwan gitu bahwa gimana sih ngerjain kayak gini gitu. Nah, kan bisa ada 2 kayak gitu. Nah, dulu itu dua-duanya itu benar kayak gitu. Nah, cuman yang sekarang itu lebih ke jawaban nomor pertama kayak gitu. Dulu itu jawaban nomor kedua gitu ya. Dulu jawaban nomor kedua itu benar gitu. Dulu jawaban nomor kedua itu benar. Nah, cuman sekarang itu lebih ke jawaban yang pertama. Karena kita ketahui sendiri bahwa urutan untuk mengoperasikan itu adalah pertama dikurung dulu ya. Dikurung dulu, terus kali atau bagi, habis itu tambah atau kurang kayak gitu. Misalkan pertama dikurung dulu, nah terus ada aturan lagi sekarang itu karena kalau misalkan ada 2 operasi yang sama gitu ya, misalkan kali sama bagi atau tambah sama kurang, nah itu tuh dikerjakannya itu dari kiri dulu gitu. Jadi makanya 6 dibagi 2 dulu kayak gitu, bukan 2 dikali 3 dulu. 6 dibagi 2 dulu sama dengan 3 gitu ya, dikali 3. Jadi jawabannya 9 gitu. Nah, yang benar itu yang ini. Nah, cuman gitu, Bapak nanti nilainya bukan ngelihat dari benar atau enggaknya jawaban ini, tapi Bapak ngelihat dari alasan kalian gitu ya. Alasan kalian kenapa pilih jawaban yang ini, atau kan Bapak tidak apa ya? Istilahnya itu tidak meminta jawaban yang benar itu yang mana gitu. Tapi kan Bapak soalnya itu kan, nah kira-kira ada berapa jawaban yang mungkin dari soal tersebut. Jika jawabannya lebih dari 1, maka jawaban mana yang paling tepat gitu ya. Berikan alasannya gitu. Nah ini kan menanyakan pendapat gitu. Pendapat kawan-kawan, pendapat kalian, jawaban yang benar itu yang mana sih kayak gitu. Nah, kan jadi Bapak tidak melihat jawabannya itu yang benar atau enggak gitu, tapi lebih melihat ke pendapat kalian memilih jawaban tersebut gitu. Jadi ada alasan logisnya mungkin ya. Ini yang milih ini ya mungkin bisa juga gitu karena 2 dikali 3 dulu juga waktu dulu emang ini seperti ini gitu, atau kayak gini gitu. Kalau misalkan yang nomor 2 ini diinterpretasikan kepecahan gitu ya, jadinya tuh gini kan, 6/2 kali 3 gitu. Nah, kita kan nggak tahu gitu ya, ini tuh bisa ini dulu gitu ya, bisa yang ini kalau kayak gini jadi hasilnya tetap 1 gitu ya. Hasilnya 1, mau 6 dibagi 2 dulu, mau 2 dikali 3 dulu. Ini hasilnya tetap 1 kayak gitu. Nah, tapi kan karena ini beda gitu ya. Berbeda gitu. Kalau misalkan interpretasinya gini, jadi ini tuh kayak ini tuh ada dikurungin lagi kayak gitu. Nah, jadi gitu ya. Yang benar itu untuk sekarang gitu ya. Ini mah untuk apa ya istilahnya itu pengetahuan kalian gitu ya. Pengetahuan kalian nanti ketika ada soal campuran gitu ya. Dan jawabannya ada 2, disuruh pilih yang benar yang mana. Yang benar itu yang dikerjakannya pokoknya mah dari kiri aja. Ketika ada operasi yang sama gitu ya antara pembagian dan perkalian,
atau penjumlahan dan pengurangan, nah itu dikerjakannya dari yang kiri dulu. Gitu ya, kawan-kawan ya, paham ya? Ya, Pak, paham. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke masalah persegi dan segitiga mungkin ya. Persegi dan segitiga. Ini lebih ke ininya gitu, lebih ke luas kayak gitu. Kita akan coba bagaimana sih menjelaskan ke anak itu tentang luas kayak gitu. Nah, sebelumnya ada yang udah pernah ngajar belum? Ada yang udah pernah ngajar? Apa belum semua ya? Oke. Belum Pak, saya di kelas Di kelas berapa? Di kelas 1 ngajarnya, jadi belum ngajarin segitiga. Oh, belum sampai persegi sampai segitiga ya? Iya Pak. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, ini kita coba pakai Corel karena ini kita bisa ngebentuk-bentuk kayak gitu dan bisa digerak-gerakin. Nah, kita coba gitu. Jadi nanti menjelaskan ke anak itu gitu ya, terutama tentang si luas gitu ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan langsung misalkan ada persegi gitu ya. Ada persegi. Nah, ini tuh ada bentar. Nah, itu misalkan 3 ini 4 kayak gitu. Nah, luasnya berapa kayak gitu. Nah, itu langsung dikasih tahu aja sama teman-teman tuh kayak gitu. Luasnya berapa nih gitu. Nah, ini kan kita tahunya bahwa luas si persegi itu kan sisi kali sisi ya. Atau ini persegi panjang lah. Persegi berarti 3 ya. Luasnya itu berapa gitu. Berarti kan sisi kali sisi gitu. Nah, ini tuh kan 3 kali 3. Ini luasnya 9 gitu. Nah, terus ada yang nanya, Bu atau Pak, kenapa luasnya 9? Nah, kawan-kawan ngejawabnya tuh, itu mah dari sananya gitu. Atau kenapa Bu, Pak rumusnya itu sisi kali sisi gitu. Kenapa nggak yang lain kayak gitu. Oh, itu mah dari sananya gitu. Nah, itu jangan sampai ada jawaban seperti itu gitu. Nah, kita harus bisa memberikan alasan gitu ya ke anak itu bagaimana sih si luas si persegi ini gitu. Nah, tentunya gitu ya sebelum masuk ke luas itu kita harus apa ya? Istilahnya itu kita harus membuat paham dulu si anak itu persegi itu seperti apa gitu. Nah, sifat-sifat persegi gitu ya. Sifat persegi. Oke. Sifat-sifat persegi apa aja nih? Yang kalian tahu? Memiliki 4 sisi yang sama. Memiliki 4 sisi yang sama. Terus? Apa lagi? Yang lainnya? Memiliki 4 sudut yang 4 sudut apa? yang sebesar 90 derajat. 90 derajat. Nolnya itu 90 derajat lah ya. Gitu. Oke, ada lagi? Memiliki 4 Ada Pak. putar dan Memiliki 4 sumbu, simetri, putar dan lipat. 4 sumbu, simetri, Putar putar, dan lipat. dan lipat. Oke, 4 sumbu simetri putarnya, bentar. Oke, 4 sumbu simetri putar itu dari mana? Putar, lipat.
Ini ya, yang tengah ini ya. Ini Ya, Pak, dari sama ini, oke. 1, 2 gitu ya. Terus ini 3 dan ini 4 gitu. Nah, itu simetri lipatnya gitu. Simetri putarnya. Jadi kalau misalkan kita memutarnya gitu ya. Nah, kita katakanlah di sini ada persegi lagi gitu. Yang berbeda warna coba ya. Nah, katakanlah gini. Berarti kan kita harus seperti ini lagi gitu ya. Nah, berarti kan ini kalau misalkan ini 1 gitu ya. Atau kita namain dulu biar lebih jelas gitu. Kita kasih ini aja deh. Bulat-bulat itu ya. Yang beda warna. Oke. Oke, kita bedain warnanya ya. Kuning, ungu misalkan. Nah, nanti mungkin kawan-kawan juga bisa kayak gini ya untuk menjelaskannya gitu ke siswa gitu. Biar maksudnya lebih, terutama kalau misalkan pembelajarannya online kayak gitu. Nah, kita oranye di sini nih gitu. Ini 1 gitu ya. 1 kok nggak lurus? Nah, 1 anggaplah lurus ya saya. 1 gitu ya. Oranye pindah, terus 2, oranye juga pindah, terus 3, oranye pindah, terus 4 kayak gitu. Nah, jadi nanti ke siswanya itu mengenalkan simetri putar itu seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan secara langsung gitu ya, kawan-kawan mungkin bisa sambil pakai kertas lipat beneran kayak gitu, kertas lipat di papan tulis mungkin ya, ditahan terus diputar gitu, digambar dulu yang kotaknya, nanti diputar sama kawan-kawan gitu. Nah itu untuk bisa mengenalkan simetri putar. Kalau simetri lipat kan kita tinggal melipat-lipat si kertasnya gitu ya. Misalkan ini ya dengan ini seperti tadi gitu ya. Nah ini kalau misalkan dilipat di sini, nah, kita bayangkan gitu ya, melipat ke sini, mungkin bisa gitu, seperti itu. Terus ada lagi sifat-sifat persegi yang lainnya? Kita singkirkan dulu. Ada lagi sifat-sifat persegi yang lainnya? Sisi yang berhadapan sejajar. Oke, sisi yang berhadapan sejajar. Bisa. Sejajar. Oke. Ini sejajar ya. Ini sejajar, atau sama kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita coba mengenalkan sifat-sifat persegi dulu kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari ini gitu ya, sifat-sifat persegi, atau mungkin kita bisa mengenalkan dari komponennya dulu gitu. Nah, misalkan ini tuh disebut sisi kayak gitu. Jadi kayak ya. Nah, ini tuh sisi. Terus ada lagi misalkan titik gitu ya. Ini tuh titik kayak gitu. Oke. Titik sudut atau titik kayak gitu. Nah, jadi kan
Nambah lagi itu ya, apa ya? Ciri-ciri persegi itu punya 4 sisi, itu 4 sisi yang sama. Kemudian punya 4 titik sudut itu dengan tiap titik sudut itu sebesar 90 derajat gitu. Terus punya 4 sumbu simetri putar dan lipat gitu. Dan sisi yang berhadapan sejajar. Nah, kan itu jadi ketika ada bangun datar itu ya, ketika ada bangun datar yang lain, ini tuh disebutnya apa nih gitu. Misalkan kita apakah ini persegi atau tidak gitu ya. Kita samakan nih sama yang sifat-sifat perseginya atau komponen-komponen perseginya gitu. Ada ini enggak, ada sisi enggak gitu, ada titik sudutnya enggak, sisinya ada berapa, itu sama semua enggak gitu. Terus titik sudutnya berapa, itu sama semua enggak gitu. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Mengenalkan persegi kepada anak gitu ya, agar nanti ketika masuk ke si luasnya gitu ya, atau si materi yang lainnya, yang berikutnya itu bisa tahu kayak gitu, persegi itu yang seperti apa gitu. Nah, terus kan karena kita akan belajar juga tentang segitiga gitu ya, jadi kita sama segitiga gitu ya. Oke, ini taruh di sini. Kita ini segitiga. Kita coba buat segitiga. Oke. Nah, ciri-ciri atau sifat-sifat segitiga. Kira-kira yang menggambarkan bahwa bangun tersebut adalah segitiga itu apa aja sih gitu? Sifat-sifat segitiga itu apa aja sih? Yang ketika kita gimana? Apa-apa? Titik sudutnya ada 3. Oke. Mempunyai 3 titik sudut. Gitu. Nah, jadi kira-kira ketika kita dihadapkan dengan bangun datar gitu ya, nah ini tuh apa sih gitu, bangun datar apa gitu. Oh, apakah ini segitiga atau bukan gitu. Nah, kita samakan dengan sifat-sifat ini gitu. Oke, kita mempunyai 3 titik sudut. Terus apa lagi? Mempunyai 3 sisi. Mempunyai 3 sisi. Ada lagi? Memiliki keliling luas. Ya, semua bangun datar pasti memiliki keliling luas. Bangun datar yang apa? Yang kayak gini juga ya. Nah, misalkan yang acak kayak gini gitu. Nah, semuanya juga pasti memiliki keliling luas gitu. Ada lagi yang lebih spesifik maksudnya. Jadi mencirikan bahwa si bangun datar itu adalah segitiga kayak gitu. Lagi? Sudut luar dalamnya apa sama? Oke, mungkin itu bisa, cuman kayaknya anak SD nggak sampai sana deh. Mempunyai 3 simetri putar. Oke, mempunyai 3 simetri putar. Nah, mempunyai 3 simetri putar. Nah, ini gitu ya. Kasih tanda tanya nih. Apakah untuk semua segitiga? Enggak. Enggak. Ada yang enggak. Oke, ada yang enggak. Jadi ini kita ini kan ya, kan nanti segitiga itu ada jenis-jenisnya juga. Jadi kita ini hapuskan. Jadi ini mah yang mencirikan bahwa si bangun ini tuh segitiga gitu. Mau gimana pun pokoknya segitiga gitu. Nah, mau gini pun segitiga gitu. Pak, kalau Ya. semua bangun ruang itu memiliki alas tinggi, apa ada yang enggak gitu? Bangun ruang belum masuk bangun ruang ini. Masih bangun datar. Kalau bangun ruang Berarti itu, pasti maksudnya bangun datar punya alas dan tinggi berarti ya? 3 ciri-cirinya. mempunyai alas dan tinggi.
Oke, nah kalau misalkan segitiganya gini nih. Ini ya. Opa. Set. Nah, ini alasnya mana? Tingginya mana? Yang miring alasnya. Yang miring yang mana? Itu, nah yang itu. Ini. Kalau misalkan gini, Yang bawah, Pak. Tuh. kalau misalkan gini, gini. Yang bawah lagi, Pak. Oke, jadi nanti ya itu giliran luas kayak gitu. Nah, kalau misalkan punya alas dan tinggi kayak gitu. Nah, kalau ini bisa nggak? Ini disebut alas, ini disebut tinggi. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Soalnya itu kan sama ukurannya. Oke, sama ukurannya. Kalau misalkan katakanlah nah, ini sama gitu. Tapi kan kita nyebutnya itu 3 sisi gitu ya. Gitu ya. Jadi gini, apa ya? Sifat-sifatnya mungkin alas tinggi itu enggak apa ya, hanya variabel aja gitu, hanya penyebutan aja buat kita kayak gitu. Jadi untuk sebenarnya ini sisi 1, sisi 2, terus misalkan sisi A, sisi B, sisi C itu kan bisa aja gitu. Atau mungkin kita mau nyebutnya apa kayak gitu ya, mau nyebutnya apa kayak gitu. Nah, itu kan bisa aja gitu. Nah, itu kan apa ya, istilahnya itu tidak menandakan sifat segitiga gitu, yang benar-benar ciri khas dari segitiga gitu. Nah, ada kalau dijumlahin sudut segitiga itu berapa? puluh Pak. Nah, jadi jumlah seluruh sudut segitiga adalah 180 derajat. Gitu. Nah, jadi ini adalah apa ya? Sifat-sifat segitiga yang umum gitu ya. Yang umum yang mencirikan bahwa bangun datar tersebut adalah segitiga kayak gitu. Seperti itu. Bahwa bangun datar tersebut adalah segitiga gitu. Nah, terus kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Oke, jenis-jenis segitiga. Ada apa aja nih? Segitiga apa? Segitiga sama sisi. Oke, kita coba buat sama sisinya ya. Bentar ya, kita coba buat segitiga sama sisi. Oke, ini segitiga sama sisi. Oke. Ciri-ciri segitiga sama sisi apa? Yang menggambarkan bahwa segitiga tersebut sama sisi kayak gitu. Sisinya sama. Oke, sisinya Sama panjang. juga sisinya sama panjang. Apalagi? Tiga sudutnya sama besar. Tiga sudutnya sama besar.
Ada lagi? Apa ya? Apalagi? Ada lagi nggak? Sisi. Lagi nggak? Kasih petunjuk nih. Kalau misalkan kayak gini, ngerti nggak? Oh ya, Apa? Apa itu? Sumbu lipatnya ada 3. Simetri lipatnya ada 3. Simetri putarnya gimana? sama simetri putarnya ada 3. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri segitiga sama sisi. Gitu. Jadi mau menyebutkan bahwa segitiga sama sisi tentunya harus dari sifat-sifat segitiga dulu, kayak gitu. Nah, kita harus tahu dulu ini benar nggak, kayak gitu. Kalau ini benar, oh berarti ini segitiga nih, kayak gitu. Nggak akan bangun yang lain, kayak gitu. Nah, barulah ke si jenis-jenisnya, gitu. Nah, kira-kira segitiga apa nih yang ini tuh, gitu. Kita lihat nih apakah segitiga sama sisi, gitu. Kita lihat sisinya sama panjang semua enggak, gitu. Terus ketiga sudutnya sama besar semua enggak, gitu. Terus simetri lipat dan putarnya ada 3 enggak, gitu. Kalau misalkan syarat-syarat ini terpenuhi, gitu ya, nah maka berarti itu adalah segitiga sama sisi, gitu. Nah, terus selain segitiga sama sisi ada segitiga apa lagi? Sama kaki. Oke, sama kaki. Kita buat ya. Oke, sama nah, ciri-cirinya apa aja nih kira-kira? Sudut Segitiga yang sama berhadapan besar. sisi yang berhadapan sama panjang. Terus Satu simetri lipat. ada 1. Simetri putarnya 1. ada lagi. Udah ya. Nah, jadi ketika mau melihat segitiga sama kaki, gitu ya. Kita mau melihat segitiga sama kaki. Nah, kita lihat nih si syaratnya gitu. Apakah sisi yang berhadapan itu sama panjang atau berbeda kayak gitu. Nah, kita lihat dari ya kemungkinannya gitu ya. Kalau misalkan ada gitu ya, satu pasang sisi yang berhadapan itu sama di segitiga itu, maka itu disebut sama kaki kayak gitu. Oke, terus setelah itu ada segitiga apa lagi? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke. Segitiga siku-siku. Oke, ciri-cirinya apa? Tidak memiliki simetri putar dan simetri lipat. Oke. Tidak memiliki simetri putar. Iya, Pak. Salah satu sudutnya siku-siku. Oke, yang ini sih bisa salah satu sudutnya siku-siku. Yang ini apakah iya benar?
Benar nggak kira-kira? Gimana? Menurut teman-teman benar nggak? Nomor 1. Tapi kayaknya bisa dilipat ya, Pak. Ya, jadi ada kalanya gitu ya, karena kan ketika sisinya sama semua gitu dan nggak akan sama semua sih. Maksudnya ketika dua sisi ini sama gitu ya, dan ini sudutnya 90 derajat gitu, itu kan bisa dilipat kayak gitu. Nah, kecuali kalau misalkan si segitiga siku-sikunya kayak gini gitu. Nah, ini nggak akan punya simetri lipat dan simetri putar gitu. Jadi nomor 1 enggak ya. Nah, jadi yang mencirikan itu adalah salah satu sudutnya itu siku-siku kayak gitu. Terus ada lagi nggak? Ketiga sisinya berbeda. Ketiga sisinya berbeda. Kayak yang tadi, sama kayak yang tadi gitu ya. Jadi ada kalanya bisa berbeda, ada kalanya bisa sama kayak gitu. Jadi yang samanya itu mungkin yang antara yang membentuk si sudut siku-sikunya gitu. Atau mungkin ketiganya juga nggak bisa. Ketiganya nggak akan bisa sama gitu. Pasti satu sisi akan lebih panjang gitu ketika sisi yang membentuk siku-sikunya itu sama panjangnya gitu. Nah, jadi mungkin ini gitu ya. Bukan salah satu sudut siku-siku nih. Salah satu sudutnya itu 90 derajat. Biar tahu gitu. Nah, salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, jadi mungkin untuk syarat segitiga siku-siku hanya ini aja gitu ya. Jadi salah satu sudutnya itu 90 derajat. Karena yang paling mencolok itu adalah yang ini gitu. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Ya karena ini. Gitu. Ada lagi selain segitiga itu? Mempunyai satu sisi miring. Enggak. Oke, mempunyai satu sisi miring disebutnya apa? Kedua sisinya saling tegak lurus. Dua sisinya saling tegak lurus. Oke, sudah diwakili dengan 90 derajat gitu ya. Sisi miringnya disebut apa? Lupa. Ayo, masa lupa. Oke, sisi miringnya disebut, nah dari H. Tebak kata. Hipotenusa. Hipotenusa. Oke. Hipotenusa bukan tenisa gitu. Tenisa nama orang. Oke, jadi sisi miringnya disebut hipotenusa. Nah, hipotenusanya sisi miringnya itu adalah yang sisi yang tidak membentuk si sudut 90 derajat ini gitu. Jadi selain dari dua sisi yang membentuk 90 derajat ini gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah ini ada lagi nggak selain ini? Kalau misalkan kayak gini, sebutnya segitiga apa? Sembarang. Segitiga sembarang. Sembarang. Segitiga sembarang. Bawa sini aja deh. Sebarang. Ada ciri-cirinya nggak?
Tidak sama Pak ciri-cirinya mah. Ciri Tiga sisinya segitiga. tidak Oke, ketiga sama. sisinya tidak sama panjang. Nah, Ketika sudutnya tidak sama besar. oke, ketiga sudutnya tidak sama besar. Ada lagi? Tidak memiliki Tidak memiliki apa? simetri putar lipat. Tidak. Oke, memiliki simetri putar dan Lipat. oke. Udah? Nah, udah ya. Jadi segitiga dikatakan segitiga sebarang itu ketika memenuhi kondisi ini kayak gitu. Nah, jadi kan ketika misalkan ini kayak gini gitu ya. Segitiga ini kan beda-beda semua gitu ya. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Iya, ketiga sisinya tidak sama panjang itu. Ketiga sudutnya tidak sama besar. Oh iya, ketiga sudutnya tidak sama besar itu. Tidak memiliki simetri putar dan lipat gitu. Oh iya, ini nggak akan punya simetri putar dan lipat gitu. Nah, jadi ini tuh disebut apa? Segitiga siku-siku apa segitiga sebarang? Sebarang. 3 siku-siku. Oke. Kenapa sebarang? Sembarang. Kenapa sebarang? Siku-siku, Bapak. Oke, kenapa siku-siku? Karena memiliki salah satu sudut yang 90 derajat dan Oke. memiliki sisi miring. Bisa diterima. Yang jawab sebarang kenapa jawabnya sebarang bukan siku-siku? Kenapa? Lihatnya itu Pak, lihat ya gambarnya yang gambar yang sembarang nggak kelihatan itu. Oh, wow. Oke. Jadi gini, ini bisa disebut segitiga siku-siku, bisa disebut segitiga sebarang gitu ya ketika seperti ini gitu. Nah, jadi apa ya? Lingkupnya itu kayak gini nih misalkan. Udah pernah belajar ini nggak diagram Venn atau diagram yang himpunan gitu? Nah, jadi kayak gini gitu. Kalau misalkan kita gambarkan itu. Nah, ini itu segitiga. Gitu ya. Ini itu segitiga. Dikasih ini aja deh. Terus segitiga sebarang. Nah, jadi nanti kalian mungkin bisa apa ya? Kayak nah ini segitiga, nah ini segitiga sebarang gitu ya. Segitiga sebarang, ini segitiga siku-siku. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa eksplorasi lagi segitiga sama sisi di mana, sama kaki di mana gitu ya. Nah, ini kan katakanlah kita punya di dalam lingkaran ini semuanya segitiga gitu ya. Ada segitiga semua gitu ya. Nah, kemudian kita habis itu mau mengkategorikan lagi, mau menspesifikan lagi gitu ya. Mau menspesifikan lagi. Nah, jadi kita spesifikan lagi apakah dia itu sebarang atau tidak gitu. Nah, dengan melihat yang seperti ini gitu. Tiga sisinya tidak sama panjang, ketika sudutnya tidak sama besar, tidak memiliki simetri putar dan lipat gitu. Nah, sebarang. Oh, sebarang ternyata. Nah, ini juga bukan kayak ini. Berarti nah, irisan ya. Ini siku-siku.
Nah, jadi apakah ini sebarang atau tidak gitu? Atau apakah ini siku-siku atau tidak? Kita bisa lihat dari yang sini gitu. Nah, irisan yang ini, yang tengah-tengah ini ya. Bentar, Bapak coba. Coba warnain ya. Nah, warna kuning ini gitu ya. Yang warna kuning ini adalah segitiga siku-siku yang sebarang kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi ada dua kondisi, mungkin ada kondisi yang memungkinkan segitiga itu bisa disebut sebarang, bisa disebut juga siku-siku kayak gitu. Nah, jadi ini ada dua kondisi gitu ya. Jadi siku-siku ketika segitiga siku-sikunya seperti ini gitu ya. Segitiga siku-sikunya seperti ini. Nah, ini itu kita bisa menyebutnya segitiga sebarang kayak gitu. Karena masuk ke dalam si yang kuning ini, daerah kuning ini. Kenapa gitu? Karena ketiga sisinya tidak sama panjang. Iya, benar gitu. Ketiga sudutnya tidak sama besar. Iya, benar. Tidak memiliki simetri putar dan lipat. Iya, benar kayak gitu. Itu kan apa ya? Termasuk ke dalam syarat bahwa segitiga itu dikatakan sebarang gitu. Tapi ada lagi nih, salah satu sudutnya 90 derajat gitu. Dan ada sisi miringnya disebut hipotenusa gitu. Oh, berarti ini segitiga siku-siku juga gitu. Jadi segitiga sebarang iya, segitiga siku-siku iya gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa si segitiga sebarang ini bisa dikatakan segitiga siku-siku juga gitu. Ketika segitiga sebarang ini ada salah satu sudutnya yang 90 derajat kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, nanti mungkin ada apa ya? Istilahnya itu irisan-irisan lain kayak gitu. Dengan segitiga sama sisi kayak gimana, dengan segitiga sama kaki kayak gimana gitu. Ini sama sisi dan sama kaki itu nggak mungkin sembarang kayak gitu. Nggak mungkin sembarang. Karena apa? Kenapa coba? Kenapa segitiga sama sisi dan sama kaki nggak mungkin sembarang? Memiliki simetri lipat dan putar. Salah satunya itu gitu. Jadi punya simetri lipat dan putar. Atau kita lihat dari sisinya kayak gitu. Kan kalau sembarang itu sisinya semuanya harus beda kayak gitu ya. Tapi kalau sama kaki ada dua yang sama. Kalau sama sisi semuanya sama gitu. Nah, jadi makanya tidak masuk ke dalam yang segitiga sebarang ini kayak gitu. Nah, mungkin sama sisi itu di sini gitu ya mungkin ya. Sama sisi itu di sini. Atau mungkin sama sisi juga bisa menyinggung ke sama kaki gitu. Sama sisi juga itu sama kaki kayak gitu ya. Iya nggak? Segitiga sama sisi bisa dikatakan segitiga sama kaki gitu. Ya nggak? Nah, ini mungkin nanti ngebuat himpunan baru lagi gitu ya. Himpunan baru lagi yang di dalamnya himpunan baru lagi gitu. Nah, mungkin ini segitiga sama sisi sama segitiga gitu. Nah, jadi mungkin segitiga sama sisinya itu di yang luar gitu ya. Segitiga sama kakinya itu di yang dalam. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah oh, ini segitiganya bukan di sini. Jadi ini. Nah, ini adalah himpunan segitiga gitu ya. Bagian dari segitiga. Seperti apa aja sih gitu. Ada kan ada yang sembarang, siku-siku, sama kaki, sama sisi kayak gitu. Ya kan sebarang itu nggak mungkin segitiga sama kaki sama segitiga sama sisi, makanya misah kayak gitu. Tidak mungkin ada irisan. Tapi kan kalau misalkan segitiga sebarang sama siku-siku itu pasti ada ininya gitu, irisannya. Gitu. Jadi gitu ya. Mungkin apa ya?
lebih apa ya, kita ini mungkin tidak akan diajarkan ke anak SD mungkin ya, hanya diajarkan ke anak SD mungkin hanya sifat-sifatnya aja. Tapi ini insight bagi kita gitu ya, pengetahuan bagi kita bahwa segitiga siku-siku itu bisa disebut segitiga sebarang. Ketika apa gitu? Ketika memenuhi si ini gitu. Atau segitiga sebarang bisa disebut segitiga siku-siku. Ketika apa? Ketika memenuhi si ini gitu. Atau segitiga sama sisi itu pasti segitiga sama kaki gitu. Karena ya dua sisi yang berhadapannya sama besar gitu, sama panjang gitu. Terus punya simetri lipat dan simetri putar gitu. Gitu. Itu jadi lebih ini lagi ya, kita lebih luas lagi melihatnya bagaimana sih si segitiga ini, persegi ini, mungkin nanti ada persegi dan persegi panjang ada irisannya gitu. Jadi dikatakan itu seperti apa sih persegi dan persegi panjang itu gitu. Seperti itu. Gitu. Ini adalah sifat-sifat persegi dan segitiga gitu ya. Nah, ini sifat persegi dan sifat segitiga dan jenis-jenisnya. Nah, mungkin ada segitiga lain juga gitu ya, yang segitiga lancip, segitiga tumpul gitu ya. Terus ya sama satu lagi segitiga siku-siku sih. Segitiga lancip, segitiga tumpul itu ketika ya ada sudutnya yang lancip, ada sudutnya yang tumpul gitu. Nah, ini mungkin bisa disebut segitiga lancip, bisa disebut segitiga tumpul gitu. Karena tidak mungkin gitu tumpul semua si sudutnya itu nggak mungkin tumpul semua gitu. Tumpul itu kan sudutnya itu di atas 90 derajat ya. 91 derajat itu sudah disebut tumpul kayak gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan tumpul semua gitu ya, berarti dikatakanlah 91 semua gitu ya. 91, 91, 91. Nah, sedangkan jumlah keseluruhan sudut itu hanya 180 derajat gitu. Nah, itu kan berarti tidak mungkin gitu segitiga tumpul itu semua sisinya tumpul gitu. Pasti aja ada yang lancip atau mungkin ada yang siku-siku kayak gitu. Si segitiganya, si sudutnya gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kita jenis-jenis segitiganya mungkin ini aja gitu. Nah, mungkin itu lebih ke sudut lancip gitu ya, sudut lancip, sudut tumpul gitu, sudut siku-siku gitu ya, bukan jenis segitiganya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita coba masuk ke luas dari persegi sama luas dari segitiga gitu. Jadi kita ingin mengetahui kenapa yang kita ketahui itu luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi gitu. Kita harus bisa memahamkan siswa sampai mendapatkan alasan gitu kenapa si segitiga itu luasnya itu setengah alas kali tinggi gitu. Sebelum masuk ke sana ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bapak, Ya. untuk segitiga lancip ada ukuran derajatnya enggak? Jadi, gimana gitu? Kalau menurut Bapak ya, kalau menurut Bapak itu lebih ke sudut lancip, ada sudut lancip, ada sudut tumpul, gitu, ada sudut siku-siku gitu. Nah, sudut lancip itu, bentar. Sudut lancip itu adalah yang kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Dan sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Nah, jadi ini gitu ya ketentuannya. Di sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, ini deh, antara 0 sama 90 derajat. Kalau sudut tumpul antara 90
90 sampai 180. Ini bukan sama dengan ya, tapi kurang dari bukan kurang dari sama dengan, berarti 180 derajatnya itu nggak masuk kayak gitu. Jadi antara ini 1 derajat ya, dari mulai 1 derajat sampai, atau gini aja deh biar mudah gitu, 1 sampai 89 derajat gitu ya. Nah, kalau sudut tumpul itu 91 sampai 179 derajat. Nah, kalau sudut siku-siku itu 90 derajat kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini sudut-sudut dari segitiga. Jadi kalau misalkan segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku gitu ya, itu tidak bisa tidak bisa dikatakan seperti itu gitu, karena ya kalau misalkan segitiga lancip gitu ya, salah satu sudutnya lancip gitu. Kalau misalkan segitiga tumpul, salah satu sudutnya tumpul gitu. Nah, ini kan lancip, ini tumpul gitu. Jadi disebut apa gitu, segitiga lancip atau segitiga tumpul gitu. Jadi makanya lebih ke ada sudut lancip, ada sudut tumpul kayak gitu. Jadi jenis-jenis segitiga mungkin hanya ini aja gitu ya, hanya 4 ini aja, yang sudut lancip, tumpul, dan siku-sikunya itu lebih ke sudutnya gitu, bukan si jenis segitiganya. Kayak gitu Yoni ya. Ya, Pak. Oke. Kita lanjut ke luas ya. Kita lanjut ke luas. Luas daerah. Ini oke, kita jangan sampai mulai dari sekarang kita jangan sampai salah menyebut gitu ya. Karena luas itu luas bangun datar itu tidak ada gitu. Luas bangun datar itu bukan apa ya? Karena kan 2 dimensi ya, 2 dimensi. Jadi luas bangun datar itu ya kita menginikan luas si garis ini gitu. Itu luas bangun datar gitu. Nah, kalau luas daerah bangun datar gitu, luas daerah bangun datar yang dibatasi ini gitu, atau luas daerah persegi gitu. Nah, berarti kan luas daerah persegi itu adalah yang diwarnainya gitu. Nah, kan ini ada hitamnya ya. Nih. Nah, luas daerah persegi gitu ya. Luas daerah persegi itu adalah yang warna, misalkan yang warna kuning gitu ya. Ini banget. Yang warna hijau gitu. Nah, yang warna hijaunya gitu. Itu adalah luas daerah gitu, luas daerah. Kalau luasnya gitu, kalau luas saja gitu ya, luas persegi gitu. Nah, luas persegi itu adalah yang hitamnya gitu. Nah, karena kita kan berbicara di 2 dimensi gitu ya. Jadi mulai sekarang kita biasakan kita menyebutkan ini adalah luas daerah gitu. Luas daerah itu adalah yang hijaunya gitu, karena kita akan mencari yang hijaunya. Nah, kita misalkan punya ini ya. Oke. Nah, bentar. Nah. Oke. Nah, kalau misalkan mau mengenalkan luas daerah gitu. Kalau misalkan mau mengenalkan luas daerah, tentunya kita harus membuat si siswa itu paham gitu. Luas daerah itu apa sih gitu. Luas daerah itu apa gitu. Nah, kita mungkin bisa mulai dari ini gitu ya. 1 kotak gitu. Nah, kita misalkan kita punya 1 kotak atau kita punya 3 kotak gitu ya. Kita punya lurus. Kita punya 3 kotak. Nah,
Nah, kita misalkan kita punya 3 kotak gitu. Nah, luas daerah itu adalah banyaknya kotak ini gitu. Banyaknya kotak yang kita punya gitu. Nah, misalkan kita 1 kotak gitu. Nah, berarti kita punya satu gitu ya, luas daerahnya 1 gitu. Nah, terus misalkan ada bentar. Misalkan misalkan kita punya kotak gede ini nih. Nah, kita ingin tahu si luas daerahnya itu berapa gitu. Luas daerah yang dibatasi dengan kotak ini tuh berapa sih, atau persegi ini tuh berapa gitu. Nah, kita mau coba nih harus pakai yang si kotak-kotak ini gitu ya. Nah, misalkan ya, 1, apakah menginikan semuanya? Oh, ternyata enggak kayak gitu. Kita coba lagi tambahin, coba lagi tambahin, coba lagi tambahin gitu. Coba lagi tambahin gitu. Wah, ternyata ada 4 kayak gitu. Yang bisa memenuhi si kotak yang itu tuh ternyata ada 4 gitu. Nah, berarti luas daerah dari kotak ini adalah 4 kayak gitu. Nah, jadi luas daerah itu adalah kita menghitung banyaknya bilangan gitu ya, banyaknya bilangan atau kita ilustrasikan dengan kotak gitu ya. Kalau misalkan ada kita punya persegi dengan sisinya itu akan 5 gitu ya. Nah, kita punya persegi dengan sisinya 5. Nah, kita ibaratkan kita punya 5 kotak gitu ya. Nah, kita punya 5 kotak. Kita punya 5 kotak gitu ya. Nah, kita punya 5 kotak ibaratkan. Nah, sisinya 5 berarti kan 5 kotak kita punya gitu ya. Terus 5 ke bawah gitu. 5 bawah. 2, 3, 4, 5. Nah, katakanlah gini gitu ya. Kita punya karena persegi ini sisinya 5 gitu ya. Kita punya 5 kotak sisi doang gitu, 5 kotak sisi gitu. Ini sedangkan kita itu berarti di sini juga 5 kan? Nah, di sini juga 5 kayak gitu. Di sini juga 5 kayak gitu. Nah, di sini kan berarti kita punya 5 kotak ke bawah kayak gitu. 5 kotak ke bawah juga gitu. 5 di sini, 5 di sini gitu ya. Nah, berarti kita punya 5 kotak gitu. Nah, jumlah ini ada berapa kotak gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Oh, ada 9 kotak nih gitu. Nah, tapi kan kita belum memenuhi menjadi si persegi ini gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kita penuhi gitu ya. Dengan ini gitu. Misalkan di copy, terus copy lagi, terus copy lagi, terus copy lagi gitu. Nah, berarti kan ini masuk ke konsep perkalian gitu. Perkalian itu yang penjumlahan berulang gitu ya. Kita
kita masuk ke penjumlahan berulang. Kalau dengan kata lain, kita punya 5 kotak. 5 kotak, kita tambahkan 5 kali gitu ke bawah. Biar jadi kita punya sisi 5 juga ke bawah gitu. Nah, ini kita punya 5 juga ke bawah. Nah, kita tinggal hitung deh gitu. Kita tinggal hitung ada berapa kotak total keseluruhan gitu. Misalkan kan anak SD mah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai ke bawah 25 gitu. Nah, ada cara gampangnya nak kayak gitu. Oh, gimana cara gampangnya gitu. Nah, itu pakai konsep perkalian gitu. Konsep perkaliannya gimana gitu. Kan kita punya tadi gitu ya. Kita punya 5 kotak ke samping gitu ya. Terus kita ingin menambahkan 5 kali gitu 5 kotak ini. Nah, kan berarti kan 5 dikali 5 gitu. Kan nanti akhirnya itu 5 dikali 5 gitu. Oh, berarti 5-nya ditambahin sebanyak 5 kali kayak gitu. Hasilnya itu 25 gitu. Tadi ya. Tambahin 5 kali. Hasilnya itu sebanyak 25 gitu. Oh, jadi luas daerah itu seperti itu gitu ya. Jadi luas daerah itu yang ada di dalamnya gitu ya, yang warna hijau ini. Nah, yang warna hijau ini itu kita harus tahu nih berapa gitu. Ada berapa kotak di dalamnya dengan asumsi bahwa satu ini tuh apa ya? Kan ini 5 ya. Kita katakan satu tuh adalah satu kotak gitu. Kalau 5 berarti ada 5 kotak gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, gitu ya. Untuk mengajarkan konsep luas, mungkinnya konsep luas itu seperti itu gitu. Jadi kita menginikan ke siswanya ya kotak itu persegi itu seperti ini gitu. Luas daerah itu seperti ini gitu. Ini terutama untuk persegi. Tapi luas-luas yang lainnya itu mengikuti konsep ini gitu sama kayak gitu ya. Jadi kita mencari apa ya istilahnya itu kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak yang ada di dalam daerah si bangun datar itu gitu. Nah, berbeda gitu misalkan dengan segitiga gitu ya. Segitiga kan nggak susah gitu ya ketika mau mencarinya itu. Itu kan harus ada nih. Kalau misalkan kita mau membuat segitiga nih dari kotak-kotak ini. Nah, berarti kan kita bisa pakai misalkan ada segitiga lagi gitu ya. Ada satu kotak, terus ada segitiga lagi dan ada segitiga lagi. Nah, ini kan jadi segitiga gitu ya. Nah, kita tahu gitu bahwa atau nanti kalau misalkan ke siswa gitu ya, ke siswa itu kita buat kotak-kotak gitu, tapi yang satu kotak itu dibagi 2 gitu. Nah, kita tahu bahwa ini tuh bisa dipindahkan ke sini gitu ya. Terus misalkan diputar gitu. Nah, hop. Nah, ini jadi seperti ini gitu. Wah, ternyata ini sama jadi persegi panjang gitu ya, atau kita jadi punya 2 kotak kayak gitu. Kita punya 2 kotak kayak gitu. Itu kan ya, kita punya 2 kotak gitu. Nah, berarti si luas daerah segitiga yang tadi itu adalah 2 kayak gitu. Nah, gitu. Atau mungkin kita jadi tadi disimpulkan gitu ya, disimpulkan bahwa yang persegi itu rumus luasnya itu adalah sisi kali sisi. Nah, kita misalkan ini punya segitiga gitu ya. Kita punya segitiga, kita punya persegi. Nah, kan ini tadi sisi kali sisi kayak gitu ya. Sisi kali sisi. Nah, kemudian kalau misalkan
kita bagi 2 si segitiga si persegi ini gitu ya. Si persegi ini kita bagi 2 misalkan. Nah, kita misalkan si persegi itu kita jadi bagi 2 gitu ya. Set bagi 2 gitu ya. Jadilah misalkan. Nah, jadi seperti ini gitu. Misalkan ini 1 gitu ya, ini 1 gitu. Oh, dibagi 2 sama besar nih. Berarti kan 1 dibagi 2 gitu. 1 dibagi 2 sama besar gitu. Ini juga sama, 1 dibagi 2 sama besar gitu. Nah, ini kan setengah gitu ya. Ini itu bisa dikatakan setengah gitu. Setengah. Oke. Nah, gitulah ya. Nih, setengah. Ini juga setengah gitu. Berarti kan kita tahu bahwa si luas daerah persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, kalau misalkan luas daerah segitiga gitu, berarti setengah kali sisi kali sisi. Itu kan ya. Jadi setengahnya dari si sisi kali sisi ini gitu. Nah, itulah kenapa rumus luas daerah segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, sebenarnya alas kali tingginya itu hanya penyebutan namanya aja gitu. Jadi ya mau alas kali tinggi, mau sisi 1 kali sisi 2, mau sisi kali sisi itu boleh-boleh saja gitu. Asalkan jelas itu mana yang dikalikannya gitu. Seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa si luas daerah segitiga itu adalah setengah sisi kali sisi. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Udah 8.40. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, mohon maaf, saya Ya. keluar barusan. Kalau itu bedanya luas daerah sama apa ya yang mengukur itu teh? Volume apa, Pak? Oh, kalau volume mah itu bangun ruang masuknya. Jadi nanti berbicaranya bukan bukan persegi saja gitu, tapi berbicaranya balok kayak gitu ya. Balok dari kubus. Nah, dari kubus misalkan ntar buat dulu kubusnya. Nah, ini katakanlah kubus lah ya. Nah, ini katakanlah kubus gitu ya. Kubus katakanlah kubus gitu ya. Nah, kubus ini nanti kan ini masuknya ke 3 dimensi ya. Nah, ini tuh ada beberapa kayak gitu. Ada beberapa. Itu ya. Nah, kan ada beberapa nanti tuh. Nah, ini mungkin nanti di depannya juga ada lagi kayak gitu. Depannya juga ada lagi kayak gitu. Terbayangkan ya gimana? Atau kalau media media ininya, media apa namanya itu, media konkretnya gitu, mungkin bisa bawa kubus kayak gini gitu, atau buat dulu kubusnya gitu. Nah, ini kan jadi balok kayak gitu, seperti itu. Bedanya itu gitu, karena nanti ada sama sih konsepnya perkalian gitu, hanya saja perkaliannya 3 kali, perkaliannya 2 kali gitu. Perkaliannya 2 kali, kan kalau luas itu hanya sekali gitu ya perkaliannya. Seperti itu. Itu unik. Beda ya, volume sama luas daerah itu beda. Jadi volume itu kayak apa ya? Misalkan ember gitu ya.
ini punya ember gitu. Nah di situ tuh itu tuh volume gitu si yang isian. Kalau misalkan diisi air, nah air itu jadi volume kayak gitu. Jadi volume gitu. Berbeda dengan bangun 2 dimensi atau bangun datar ini gitu. Nah sebenarnya tidak bisa disamakan gitu ya si bangun datar atau bangun 2 dimensi itu ya kita asumsikan dengan kertas kayak gitu. Nah itu tidak bisa disamakan karena bangun 2 dimensi itu apa ya istilahnya itu tidak kasat mata gitu. Jadi si kertas ini tuh gitu meskipun tipis ini adalah bangun 3 dimensi gitu. Dia memiliki volume kayak gitu. Nah bedanya ya karena mungkin tingginya sangat kecil gitu ya, sangat kecil itu berapa milimeter dan mungkin atau berapa nanometer. Nah itu kan tetap ada volumenya kayak gitu. Nah, jadi si luas daerah itu makanya disebut luas daerah gitu ya. Jadi daerah yang ada di sekitar ininya gitu. Daerah yang misalkan kertas gitu ya. Ini luas daerah dari kertas ini adalah nah berarti yang ininya gitu. Kalau nyebutnya hanya luas aja gitu ya. Luas aja berarti yang sisinya doang nih, sisinya aja luasnya itu berapa kayak gitu. Nah, kan kita nggak tahu gitu ukurannya berapa. Seperti itu. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti untuk volume kita setelah tuntas luas daerah baru kita ke volume. Nah, nanti mungkin minggu depan kita bahas tentang trapesium gitu ya. Trapesium terus kemudian kenapa sih trapesium itu luasnya itu bisa seperti itu. Atas tambah bawah kali tinggi bagi 2 gitu. Atau seperti apa. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, kan ini kan tadi sudah dikatakan gitu ya bahwa luas daerah itu, segitiga itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau mencarinya atau mau membuktikannya itu dengan dari persegi gitu ya, dari persegi ini. Nah, dari persegi ini kita mau cari luas daerah segitiga itu berapa ya? Tinggal di ini aja gitu, dipotong jadi 2 gitu ya, secara diagonal. Nah, kita ketemu gitu bahwa luas daerahnya itu adalah setengah dari luas daerah persegi kayak gitu. Nah, kalau misalkan berangkatnya dari segitiga gitu ya, dari segitiga ini gitu ya, atau mungkin kita berangkatnya dari segitiga ini misalkan. Nah, kita berangkatnya dari segitiga ini, misalkan ya. Nah, kita mau cari nih luas daerahnya berapa gitu. Oh, bisa aja pakai cara ini gitu, cara menjadikan ada segitiganya gitu. Ada 2 segitiga dan ada 1 persegi gitu. Ini misalkan seperti ini gitu ya. Nah, nanti kan si persegi ini yang di sini gitu ya dipindahkan gitu ya, dipindahkan ke sini gitu. Jadilah si persegi panjang gitu. Nah, kan kita tahu gitu ini tuh 1, ini tuh 2 gitu. Ini tuh 1, ini tuh 1 gitu. Jadi 1 tambah 1 2 kayak gitu. Oke, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Jadi untuk kedepannya gitu ya, untuk kedepannya ketika mengajarkan kepada siswa tentang luas daerah gitu ya, nah luas daerah itu kita berangkat dari yang seperti tadi gitu ya, kita berangkat dari si persegi ini gitu, menerangkan bahwa ya luas daerah itu adalah misalkan kita punya suatu daerah persegi gitu ya, kita punya suatu daerah persegi. Nah itu kita akan mencari si yang hijaunya ini gitu, misalkan. Kita akan mencari yang hijaunya ini. Berapa sih luas daerahnya? Nah, luas daerahnya berapa? Nah, itu kita katakanlah bahwa satu satuan itu adalah 1 persegi gitu. Nah, kalau misalkan kita punya persegi yang ininya 5x5 atau 3x3 gitu ya, atau yang persegi yang sisinya 3 gitu ya. Nah, berarti itu ada 3 persegi gitu, 3 persegi yang membentuk si 3 itu. Nah, tapi kan kita ingin menginikan semuanya gitu ya, apa ya istilahnya itu, memenuhi semuanya gitu, memenuhi semuanya dengan persegi-persegi itu. Makanya di 3 itu
sebanyak 3 kali gitu. Nah, makanya konsepnya itu adalah menggunakan perkalian. Nah, jadi si perkalian itu sangat penting gitu ya di luas daerah ini gitu. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Dapat ya? Paham nggak? Paham atau kurang? Belum, Pak. Kurang. Nggak pahamnya di mana, Yoni? Nggak pahamnya di mana, Yoni? Ya, Pak, kan itu kan luas daerah segitiga T setengah. Ya, kata Bapak, setengah. Dari mana tuh? Soalnya tadi keluar masuk, aku nggak paham. Oh, setengah yang ini. Ya kan kita tahu kan bahwa misalkan luas daerah si persegi itu adalah sisi kali sisi gitu ya. Sisi kali sisi. Nah, kemudian kita bagi dua si persegi ini dengan membagi secara diagonal. Didapatlah kan segitiga ini gitu. Nah, kan kalau misal kita sudah belajar pecahan kan? Kita sudah belajar pecahan bahwa kalau misalkan ada satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan dibagi 2 sama rata gitu ya, maka itu akan menjadi setengah gitu, setengah bagian. Nah, jadi makanya setengah dikali sisi kali sisi yang tadi gitu ya. Setengah dikali luasnya si persegi gitu, luas daerah perseginya. Luas daerah perseginya kan sisi kali sisi. Nah, karena kita ngambil setengah bagiannya, berarti kan setengah kali sisi kali sisi. Gitu, Yuni ya. Ya, Pak. Oke, sebelum itu kita coba ini ya. Sebelum ditutup, Bapak mau coba nanya Siti Fatimah coba ini jelaskan luas daerah itu seperti apa. Coba Siti Fatimah luas daerah itu seperti apa? Ini aja maksudnya yang Siti paham itu seperti apa gitu. Jadi Pak, luas daerah itu adalah bagian yang apa sih jadinya? Yang apa? Pakai kata-kata sendiri aja, nggak usah pakai kata-kata Bapak yang ini. Yang penting paham aja isinya. Luas daerah tuh jadi isi dari bangunan datar tersebut gitu Pak. Oke, isi dari bangunan datar tersebut gitu ya. Nah, terus oke, terima kasih Siti. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita simpulkan bahwa luas daerah itu ya gampangnya itu adalah isi dari bangunan datar ini gitu. Nah, isinya seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, mungkin seperti itu gitu ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian belajarnya tentang luas daerah, persegi dan segitiga gitu. Nah, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai trapesium gitu. Jadi kita lihat gitu. Trapesium itu kenapa sih rumus luas daerahnya seperti itu gitu. Nah, gitu ya. Oke, kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap semangat gitu ya belajarnya, tetap jaga kesehatan. Yang terpenting jangan lupa bahagia gitu agar kita selalu istilahnya itu enak gitu menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Happy. Nah, ya happy, harus happy gitu. Biar nggak stres, biar nggak kurus gitu ya. Mungkin itu aja gitu ya. THR. Nah, THR.
Oke. Yang udah kerja mungkin lagi nungguin THR gitu ya. Udah, Pak. Yang udah Itu cair. tugas hari Ya. raya, bukan tugas hari Tugas Cair, hari Pak. raya ada. Yang Alhamdulillah. alhamdulillah gitu ya, disyukuri gitu ya, dikerjakan, disyukuri gitu ya. Oke, sebelumnya kita sambut hari Idul Fitri ini dengan saling memaafkan gitu ya. Khusus dari Bapak meminta maaf, itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin Bapak ada salah-salah kata ketika menjelaskan atau ketika menjawab, nah itu mohon dimaafkan, itu baik yang disengaja maupun yang tidak gitu. Mari kita saling memaafkan agar ya hati kita bersih lagi gitu, tidak ada dendam, tidak ada tidak ada dendam, tidak ada iri, dengki dan lain sebagainya. Itu menjadi hati kita akan lebih tenang gitu, menjalani kehidupan itu akan lebih tenang gitu. Mungkin cukup sekian untuk hari ini gitu ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.